Selamat siang Pak Tirto. Ya, siang. Nah, kami dari mahasiswa Pelita Harapan ingin mewawancara Bapak seputar agama tentang gereja dan refleksi umum topik Kristen Bapak. Iya. Ya, saya dengan nama Billy Saputra dengan kedua teman saya ada Jessica dan Johanna. Pertanyaan pertama nih Pak. Iya. Menurut Bapak, apa arti gereja menurut Alkitab? Apakah hanya bangunan, organisasi, atau komunitas orang percaya? Oke. Ya, saya coba jawab ya. Gereja kalau secara alkitabiah itu artinya kalau ya firman Tuhan itu berarti eklesia. Eklesia itu artinya sekumpulan orang yang dipanggil keluar. Jadi gereja itu adalah kumpulan orang percaya. Jadi pengertian gereja itu bukan bangunan, ya. Berbeda dengan pengertian kita sekarang. Kalau kita bicara gereja itu bicara tentang gedung, bangunan. Tetapi arti gereja yang sebenarnya itu adalah kumpulan orang percaya. Lebih tepatnya seperti itu. Oke, baik. Jadi yang bisa saya simpulkan bahwa gereja sendiri tersebut bukan hanya sekedar bangunan untuk kita beribadah saja, melainkan gereja tersebut bisa diartikan sebagai sekumpulan orang yang dipanggil oleh Tuhan untuk memberitakan Injil atau memberitakan kabar baik yang disampaikan oleh Tuhan, dan saling berkaitan semuanya. Terima kasih. Siang Pak Tirto. Ya, siang. Perkenalkan, nama saya Johanna Gunawan. Hari ini saya akan menanyakan ke Bapak yang pertanyaan kedua. Di sini saya akan menanyakan tujuan gereja. Di dalam konteks karismatik ini bagaimana peran Roh Kudus memperlengkapi gereja untuk sebuah misi? Oke, jadi peran Roh Kudus ya. Iya. Nah, dalam gereja karismatik, ini konteksnya gereja karismatik ya. Karena kalau gereja Injil itu beda pemahamannya tentang Roh Kudus. Ya, kalau di karismatik peranan Roh Kudus itu sangat penting, sangat ya boleh dikatakan kita tuh hidup kita tuh sangat bergantung kepada Roh Kudus, apalagi dalam hal ini memperlengkapi gereja untuk sebuah misi ya. Oke, nah di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan demikian, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Jadi di dalam firman Tuhan dikatakan kalau Roh Kudus turun. Nah, kapan Roh Kudus turun? 2000 tahun yang lalu. Dan sampai hari ini Roh Kudus tetap ada. Roh Kudus tetap ada di dalam hidup kita, yang memimpin hidup kita, yang menuntun jalan kita. Untuk apa? Menolong kita menjadi saksi Kristus. Roh Kudus itu yang memampukan kita, yang memberi hikmat kepada kita, yang membuat kita berani untuk menyampaikan firman Tuhan. Itu karena ada Roh Kudus, bukan karena kitanya yang pintar ya. Nah, itu peranan Roh Kudus jadi penting dalam gereja karismatik. Peranan Roh Kudus itu sangat penting ya. Itu dan Roh Kudus itu juga memiliki karunia-karunia. Ada 9 karunia Roh Kudus ya. Contohnya ada karunia kesembuhan, ada karunia mujizat, ada karunia hikmat, ada karunia pengetahuan, ada karunia nubuat, ada karunia bahasa roh, menerjemahkan bahasa roh, ada karunia yang membedakan roh, ya kan? Terus ada karunia iman, ada 9 karunia. Nah, 9 karunia itulah yang ada di dalam kita yang akan menolong kita. Jadi waktu kita bersaksi menghadapi orang sakit, karunia mujizat atau karunia kesembuhan atau karunia iman itu yang bekerja. Jadi bukan kita yang menyembuhkan orang sakit itu. Nah, itu contohnya gitu. Jadi
karunia Roh Kudus itulah yang bekerja di dalam kita. Ya. Jadi kesimpulan yang bisa saya tangkap dari wawancara yang sudah kami lakukan ialah Roh Kudus itu memperlengkapi gereja karismatik dengan sebuah kuasa, karunia untuk sebuah misi. Sementara gereja memuliakan Allah melalui ibadah, pelayanan, dan kesaksian yang mengarahkan orang kepada Kristus. Bagaimana kita menjaga agar fokus ibadah tetap pada Yesus bukan hanya pada pengalaman? Ya, ini penting ya untuk menjadi apa ya? Buat kita semua ya, bahwa dikatakan pertanyaan apa, ibadah tetap kepada Yesus bukan hanya kepada pengalaman ya. Jadi kalau di dalam firman Tuhan di Yohanes 4 ayat 23, Allah mencari penyembah dalam roh dan kebenaran, bukan hanya dalam emosi dan atmosfer. Jadi waktu kita menyembah itu yang berkenan, menyembah yang berkenan itu adalah waktu kita menyembah di dalam roh dan kebenaran. Artinya apa? Kita ini sedang berhadapan dengan Tuhan, Sang Pencipta kita. Makanya kita harus berfokus kepada Tuhan. Waktu Tuhan melihat penyembahan kita, yang Tuhan lihat apa? Hati kita. Tuhan itu melihat hati kita, bukan melihat penampilan kita. Bukan karena kita pakai baju bagus, bukan karena kita pakai perhiasan-perhiasan, enggak. Tapi waktu hati kita benar-benar menyembah Tuhan, waktu hati kita benar-benar hidup di dalam kekudusan, ya, waktu kita hidup di dalam kekudusan, sebenarnya itu juga bagian dari penyembahan. Artinya kita sedang berfokus kepada Tuhan, bukan kepada hal-hal yang lain. Nah, terus apa nih sebentar ya? Ibadah yang benar selalu berakar kepada kebenaran firman, bukan semata perasaan. Jadi waktu kita menyembah itu bukan perasaan kita. Kalau pakai perasaan, dengerin lagu-lagu dunia juga orang bisa loncat-loncat, bisa nangis, ya kan? Kenapa? Nah, jadi bukan itunya, tapi kebenaran dalam hal ini bagaimana supaya kita waktu kita berfokus kepada kebenaran firman. Lagu-lagu yang dipilih sebaiknya memiliki pujian yang benar itu gini. Ada banyak kan lagu-lagu ya di rohani itu ya, tapi sebenarnya yang berkenan kepada Tuhan itu lagu-lagu yang mengagungkan nama Tuhan. Ku agungkan, maka lagu-lagu gitu ya, bukan yang diberkati, minta diberkat, nah itu bukan. Lagu-lagu penyembahan yang berfokus kepada Kristus itu adalah pada waktu pujian itu liriknya itu mengagungkan nama Tuhan. Ya, kan banyak tuh lagu-lagu yang mengagungkan, tapi banyak juga lagu-lagu yang mengasihani diri, mintanya diberkati. Nah itu nggak berkenan. Itu namanya nggak berfokus kepada Yesus, tapi fokus kepada diri sendiri. Tapi kalau mau berfokus kepada Yesus itu dari lagunya juga kita harus lagu yang mengagungkan nama Tuhan. Baik, jadi yang bisa saya simpulkan dari interview bahwa kita di dalam visi misi gereja itu bukan cuma sekedar penyembahan atau pujian di dalam sebuah gedung gereja tersendiri, tapi melainkan untuk memuji dan memuliakan Tuhan dan saling memberitakan Injil kepada sesama. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Kan di sini kalau dari researchnya saya, researchnya kita itu di NDC Youth ini bisa, dan satu NDC sebenarnya itu masuknya ke lebih ke arah alirannya Pentakosta karismatik. Nah, jadi menurut dari hakikat gereja Pentakosta karismatik ini
apa arti gereja menurut dari Ko Iwan sendiri, dan apakah itu hanya bangunan atau suatu organisasi atau komunitas orang yang percaya? Oke, saya rasa maknanya dua-duanya ya. Gereja sebagai bentuk bangunan dan gereja sebagai bentuk orangnya. Karena kalau kita ngomong soal bangunan terlebih dahulu ya, Yesus pun dalam kita lihat kitab Injil waktu dia pelayanan, dia juga beberapa kali ada pergi ke bait Allah kan. Iya. Dia khotbah di bait Allah, dia pergi ke bait Allah. Artinya dia juga menghargai bahwa tempat gereja sebagai bangunan. Lalu ada juga ayat firman Tuhan yang berkata bahwa Tuhan menggambarkan kita itu dengan Tuhan seperti Kristus dengan gerejanya ya. Seperti suami istri. Nah itu hubungannya, bahwa jadi gereja itu adalah kita pribadinya dengan Tuhan. Kita adalah pasangan yang Tuhan anggap sebagai mempelainya, kita sebagai gereja. Jadi gereja sebagai bangunan dan juga gereja sebagai kita nih, manusia-manusia, kita adalah gereja Tuhan. Ya, di mana Tuhan juga tinggal di dalam kita menjadi tempat tinggalnya Tuhan. Ya, Tuhan tinggal dalam kita dan kita tinggal dalam Tuhan. Saya rasa itu menjadi dua makna yang penting untuk kita mengerti tentang arti gereja. Bahwa kita pun manusia-manusia adalah gereja Tuhan. Ya, gitu. Jadi intinya adalah bahwasannya gereja ini dan semua komunitas, bangunan, dan juga para anggota-anggotanya itu masuk semua berhubungan. Iya, intinya iya, gitu. kita gereja sebagai satu tubuh Kristus ya. Ya, dan anggota-anggotanya Kristus yang adalah kepala. Jadi kalau menurut saya bisa disimpulkan bahwa gereja itu pasti bertujuan dan bermisi yang sama, yaitu untuk menguatkan iman-iman orang yang percaya kepadanya, dan juga tempat untuk tentunya bersama memuji nama Tuhan. Nah, jadi di sini itu bahwasannya gereja itu dan semua anggota dan komunitas serta gedungnya itu adalah saling berkaitan. Baik, dari saya mungkin itu saja. Terima kasih. Jadi kalau dari saya sih mau nanya mengenai tujuan dari gereja. Oke. Jadi untuk dalam konteks Pentakosta Karismatik ini, bagaimana peran Roh Kudus memperlengkapi gereja untuk misi, dan bagaimana gereja ini memuliakan Allah melalui ibadahnya, pelayanannya, dan kesaksiannya juga. Oke. Sangat bagus dan sangat deep nih. Sebenarnya penjelasannya perlu lebih detail. Ya, kami NDC dan mungkin mayoritas beberapa Pentakosta Karismatik, kami percaya bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, Roh Kudus itu tinggal dalam kita. Nah, Roh Kudus itulah yang memberikan kita kuasa untuk kita pergi. Makanya waktu Yesus sebelum dia naik ke surga, ya, Tuhan larang semua murid-muridnya untuk jangan keluar dulu dari Yerusalem sampai Roh yang dicurahkan itu, Pentakosta itu turun atas mereka, baru mereka boleh pergi. Dan waktu Tuhan Yesus sebelum naik, dia bilang, kamu akan menerima kuasa, kamu akan pergi, yang menjadikan semua bangsa muridku. Jadi kalau kita ngomong misi, betapa pentingnya Roh Kudus itu dalam memenuhi setiap kita untuk menjalankan amanat agung Tuhan. Itu peranan dari Roh Kudus. Dan kalau kita ngomong tentang tadi kehidupan bergereja ya, peranan Roh Kudus, saya rasa justru itulah yang membuat kita sebagai orang percaya bisa menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan, itu karena ada Roh Kudus dalam kita. Karena firman Tuhan bilang, waktu kita bisa memuliakan Allah itu bukan karena kita manusia, tapi karena Roh Kudus yang dalam kita. Roh kita lah yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah. Itu jadi roh yang di dalam kita. Jadi makanya betapa pentingnya peranan Roh Kudus, selain untuk memberikan kita kuasa sebagai anak Tuhan untuk pergi menjalankan amal agung Tuhan, tapi Roh Kudus itu juga yang akan menuntun setiap kita menjadi orang Kristen yang Tuhan kehendaki, hidup dalam Roh-Nya, berjalan dalam Roh-Nya, hidup dalam ketaatan. Roh itu yang menuntun kita. Karena kalau kita mau lebih detail sedikit, Rasul Paulus pernah bilang bahwa kita itu manusia masih tinggal dalam daging, kita masih lemah, kita masih bisa jatuh dalam dosa, tapi Roh yang di dalam kita itu yang seringkali menguatkan kita. Nah, Rasul Paulus bilang gini, oleh Roh kamu bisa mengalahkan keinginan-keinginan daging. Jadi peranan yang lain dari Roh Kudus dalam kita adalah menolong kita supaya kita hidup benar dalam Tuhan, on track, berjalan dalam kehendaknya. Saya rasa itu peranan Roh Kudus. Benar-benar Roh Kudus ya, benar. Jadi segala jalur dijalankannya melalui Roh Kudus, membuat kita terhubung. Betul.
Jadi dari interview yang saya lakukan, saya menyimpulkan bahwa visi misi gereja itu semua di bawah karunia Roh Kudus. Gereja sebagai bangunan untuk menguatkan orang-orang yang percaya padanya, itu kehidupan bergerejanya mengikuti kuasa Roh Kudus yang ada, yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita semua dan juga ke gereja itu sendiri. Tentang ibadah dan penyembahan. Jadi mengapa penyembahan dengan pujian yang ekspresif dan ceria dianggap lebih penting dalam gereja? Mungkin selama ini kalau menurut pandangan saya pribadi, hanya mungkin selama ini kita melihat gereja itu seperti jadi kayak beda liturgi aja, beda liturgi, beda jalan ibadah. Ada yang mungkin ibadahnya lebih tenang, kalau karismatik kan lebih meriah, full band dan sebagainya. Nah kalau misalnya kita balik lagi ke makna yang sebenarnya kan, padahal pujian penyembahan itu adalah ekspresi dari kita mengasihi Tuhan kan. Waktu kita dengan pasangan kita contohnya, waktu kita memuji dia baik, dia setia, dia good looking, cantik dan sebagainya, pintar, itu karena kita mengasihi dia kan. Nah pujian itu adalah ekspresi. Jadi menurut saya tidak bisa dibatasi bahwa karismatik ceria, kalau yang lain mungkin nggak ceria. Menurut saya itu sama aja ekspresi, karena orang bisa ceria, bisa juga dengan tenang tapi dia ada ucapan syukur di dalamnya. Saya rasa tidak bisa dibeda-bedakan. Yang paling penting adalah tentang ekspresi menurut saya, bagaimana kita mengungkapkan isi hati kita, kasih kita kepada Tuhan dengan cara kita memuji dan menyembah Tuhan gitu. Makanya ada tentang bisa keceriaan, tepuk tangan, loncat-loncat, ya seperti Daud juga memuji Tuhan seperti itu. Saya rasa itu sih. Jadi beda-beda. Ya, walaupun beda-beda itu menurut saya cuma dibedakan oleh denominasi dan liturgi ibadah aja. Tapi sesungguhnya kalau kita mau ngomong ekspresi kepada Tuhan, saya rasa sama lah. Ya, orang-orang Katolik pun dia bisa mengekspresikan penyembahannya dengan cara mereka sendiri gitu. Gitu saya. Nah, terus seberapa penting peran Roh Kudus dalam ibadah dan penyembahan menurut kau? Oke, ini sangat penting nih, karena Tuhan mengutus Roh Kudus itu buat setiap kita, orang-orang percaya dan gerejanya, supaya kita bisa jadi berkat kan, jadi terang bagi seluruh bangsa-bangsa. Nah, salah satunya buat gereja-gereja yang sekarang ini kan tugasnya, misinya adalah untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Betapa pentingnya peranan Roh Kudus adalah untuk memperlengkapi setiap kita, supaya kita menjalankan amanat agung Tuhan. Dan kita nggak boleh lupa bahwa Roh Kudus juga memberikan kita kuasa dan karunia-karunia-Nya yang memperlengkapi kita di dalam pelayanan di gereja. Ada banyak karunia melayani, karunia belas kasihan, banyak karunia. Ada banyak ya, tafsiran, ada yang 9 di Alkitab, tapi ada banyak karunia-karunia yang berbahasa roh dan bernubuat, menyembuhkan orang sakit. Nah, saya rasa itu peranan Roh Kudus semuanya yang memperlengkapi gereja, supaya gereja bisa menjalankan amanat agung Tuhan dengan kuasa Tuhan, jadi berkat dan menjadi jawaban bagi dunia. Jadi saya rasa kalau ditanya penting nggak, itu intinya justru, itu pusatnya. Jangan sampai gereja-gereja Tuhan hari-hari ini menjalankan ibadahnya, menjalankan aktiviti kerohanian ya, rohani spiritual, kegiatan-kegiatan rohaninya tanpa ada kuasa Roh Kudus. Saya rasa itu udah bukan gereja. Ya, dalam tanda kutip mungkin seperti rumah sosial aja. Justru yang membedakan kita adalah ada Roh Kudus itu yang memperlengkapi setiap orang percaya untuk jadi terang, jadi kepanjangan Tuhan. Ya. Terima kasih. Jadi yang bisa saya simpulkan adalah setiap gereja itu memiliki cara untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan yang berbeda-beda. Ada yang dengan ceria, ada juga dengan yang tenang. Dan peran Roh Kudus sendiri adalah untuk menjalankan amanat Tuhan dan memberikan kita kuasa dan karunia-Nya.